Seberapa jauh sih sebenarnya kita tuh boleh bikin konten? Apa sih kira-kira batasan? Hai guys, welcome to Home for Creators, tempat creators tumbuh bareng. Hari ini kita akan bahas banyak. Di sini udah ada Mas William Sudana. Gue bakal tanya-tanya ke Mas William pandangan dia tentang cara bikin konten, gimana kita bikin konten. Dan karena dia udah pengalaman lama banget ya, seperti Anda tahu, udah nggak perlu dijelasin lagi. Dan gimana cara bikin konten itu juga pengaruh ke batasan-batasan yang menurut kita boleh nggak sih yang kita lakuin gitu. Karena kita tahu terlalu liar para konten kreator di luar sana demi viral, demi exposure gitu kan. Mereka bisa lakuin menghalalkan segala cara, mungkin bahasa dalam ya. Tapi ya akhirnya ke situ-situ gitu, kayak ya udah yang penting gue viral, yang penting gue berhasil gitu. Sebelum kita fokus ke orang-orang yang Mas William, menurut Mas William nih, seberapa jauh sih sebenarnya kita tuh boleh bikin konten? Apa sih kira-kira batasan yang ya udah pokoknya sebatas ini aja, sebatas menurut lu baik, atau lu perlu nggak sih nanya orang kalau gue bikin konten itu kayak gini tuh boleh nggak sih? Ya. Menurut Mas William? Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal seberapa jauh gitu ya, kan tadi kan lu sempat bilang bahwa banyak orang yang bikin konten tuh yang penting viral, ya kan? Akhirnya mereka menghalalkan segala cara, yang penting viral. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang namanya attention economy, di mana orang itu berlomba-lomba untuk menghalalkan segala cara. Gimana caranya yang penting mereka itu bisa viral. Makanya ada yang pakai bikini, ada yang jadi gembel gitu ya. Kemudian ada yang bikin prank macam-macam kayak gitu. Memang betul hasilnya dapat attentionnya. Tapi yang mau kita ukur ini, membuat konten, kita membangun karir sebagai content creator itu bukan yang cuman hari ini viral, besok tenggelam. Kita mau karir ini sustainable dong, ya kan? Jangan sampai cuman baru umur setahun udah pudar gitu. Even kita ngomong sekarang jadi pemain bola, kan ada masanya nih, ya kan? Mungkin kayak Cristiano Ronaldo booming pas umur 19 tahun. Sekarang umur 30, udah bisa Ronaldo? Mohon maaf deh, saya bukan teman ya. 34, 36. Iya. Segitu ya. Dan pasti bersinar kan. Nah, kita mau karir kita sebagai content creator pun juga panjang. Artinya yang mesti kita pikirin adalah sustainability-nya. Bukan viral sesaat. Kalau misalnya kita lihat look back sekarang ya, sempat ada viral Odading Mang Oleh. Oke? Apa kabar sekarang? Kita masih denger nggak? Iya. Terakhir gue sempat cek untuk materi gitu ya. Terakhir postingnya udah lama, nggak post lagi. Padahal udah punya traction loh. Dulu ada siapa lagi? Joget-joget Jojo Sinta ya. Lu pernah nggak masuk nggak fase itu Jojo Sinta? Ini kan Keong Racun kan? Keong Racun kan? Oh iya, ada. Umurnya nggak jauh. Jauh guys. Jojo Sinta viral. Sekarang apa kabar? Udah nggak pernah kedengeran lagi. Nah jadi sekarang seberapa jauh ya kita mesti paham sebenarnya. Apa sih yang mau kita kejar? North Star metricnya tuh apa? Kalau misalnya kita mau menjadikan ini pekerjaan, kita mau bangun reputasi. Karena sekarang di fase creators economy, yang dikejar itu bukan lagi attention, tapi hubungan kita, kepercayaan yang kita bangun bersama followers kita. Karena dengan adanya kepercayaan itu yang akan bisa menghasilkan konversi. Ya kan? Kita nggak perlu beli dari orang yang terkenal. Kita bisa beli dari teman yang kita percaya. Ya kan? Misalnya, lu bilang bakso itu enak. Gue bilang, enak guys. Enak. Gue beli. Yang penting gue percaya dengan orang tersebut. Kita tahu taste-nya, kita tahu apa yang dia lakukan gitu. Sesimpel itu jadi konversi. Makanya akhirnya sekarang followers itu nggak harus jadi nomor satu. Karena selama kita sebagai netizen percaya dengan dia, gue willing untuk dengerin apa yang dia rekomendasikan. Tadi ngomongin soal, tadi Mas William udah jelasin tentang kepercayaan. Terus tadi tentang gimana sejauh mana ya. Berarti untuk jadi takaran bahwa yaudah deh ini masih golongan baik, masih golongan oke, atau ini nggak golongan oke. Karena kita tahu kan banyak juga orang yang sebenarnya nggak bermaksud jahat tapi blunder aja gitu. Nggak bermaksud, cuman ya gimana kan, namanya juga jadi pekerjaan, jadi kadang-kadang juga kesandung gitu, nggak sengaja kan. Nah, menurut William, untuk mengurangi itu tuh
apakah sebaiknya apa ya udah menurut kita baik aja menurut norma gitu misalnya kita di Indonesia, atau mungkin perlu kayak support system gitu kayak kalau bikin konten ini menurut lu gimana sih gitu. Karena kan kalau di Home for Creators gitu di Discord di komunitas Discordnya kan ya di situ ada komunitasnya gitu. Apakah sebenarnya bagus juga untuk punya komunitas kayak gitu atau ya udah nanya pada diri sendiri gitu menurut Mas William gimana? Ya, setiap orang itu punya tolak ukurnya masing-masing ya, punya point of view masing-masing. Bisa jadi cara mereka untuk dapetin attention baru kemudian mereka pivot. Itu juga ada bentuk strategi mereka untuk mempromosikan diri gitu. Kalau misalnya kita benchmarking ke Awkarin, dulu Awkarin kan badung banget, ya kan image-nya negatif banget, tapi tiba-tiba dia pivot. Sekarang masih berjalan aja kan, namanya tetap nempel, kuat dengan super fansnya dia sendiri, dan sekarang bisa merubah pivot itu, image itu. Jadi bisa jadi itu adalah sebuah strategi sebenarnya yang dia lakukan untuk mendapatkan atensi itu. Nggak aji mumpung berarti ya? Nggak aji mumpung. Memang udah di plan sedemikian rupa. Ada orang-orang yang udah nge-plan sedemikian rupa. Oh ini loh cara gue untuk growth hacking at certain level, gue pivot. Karena Indonesia gampang, ya. Mereka tuh ngajin maaf. Lupa. Gak bisa lupa. Yang penting udah baik, lupa. Verifikasi aja. Iya, betul gitu. Jadi itu bisa bentuk strategi marketing yang mereka lakukan juga untuk membawa personal brandingnya. Oh iya. Tapi sejauh mana? Ya sejauh bagaimana kita bisa mengontrol itu. Kadang-kadang kita kebablasan, kita lupa, kita nggak tahu kapan kita harus merasa cukup. Itu yang akhirnya ngebunuh kita. Karena kita bablas untuk ngejar virality-nya, habis itu kita nggak bisa maintain. Itu yang akan jadi blunder. Jadi kalau buat gue sih, kita mesti tahu dulu nih, kita itu sebenarnya mau dikenal sebagai apa. Set dulu end goal-nya. Ketika kita bisa set end goal-nya, kita bisa bikin plan. Gimana cara saya bisa nyampe sana pelan-pelan. Karena nggak melulu harus viral ya. Karena sekarang tadi gue bilang bahwa follower kecil nggak apa-apa, tapi kalau kontennya bagus, kalian juga bisa lirik sama brand. Iya. Karena ini ya, kalau tadi masalah followers, semua brand tuh nggak cuma melulu mega influencer ya. Karena ketika followers semakin sedikit ya sebenarnya orang yang percaya juga persentasenya semakin banyak ya. Betul. Seperti contohnya Mas William ini endorse-nya lumayan loh guys. Saya biasa dengar juga, cuma saya nggak boleh buka di sini. Gitu. Beneran lumayan guys. Jadi tetap pede aja ya berarti ya. Tetap pede. Jadi fokus ke quality. Sebenarnya fokus ke end goal kita. Kita tuh mau ngejar apa? Kita mau dikenal sebagai apa? Karena dengan kita making sure quality yang kita deliver itu maksimal, pasti akan ada super fans kita. Skalanya kecil, tapi pelan-pelan bisa berkembang dong. Kayak gitu. Nah dari situlah kita akan terus berkembang. Jadi nggak melulu sekarang viral, tapi besoknya sunset. Fokusnya gimana kita bisa napas panjang. Karena pekerjaan menjadi content creator ini gak ada ujungnya. Ujungnya adalah kemauan kita untuk berkembang. Itu yang akan membuat kita akhirnya mati sendiri. Ketika kita ngerasa, gue udah gini aja lah, gue gak mau keluar dari comfort zone gue. Iya. Wah, itu sangat... Itu jangan guys, buat orang yang udah bertahun-tahun di dunia persosmedan ini. Terakhir nih Mas William, kayaknya kita udah lama meskipun baru satu pertanyaan tadi. Menurut Mas William, prank itu mendingan jangan atau boleh gak sih? Karena gak sedikit orang yang bilang, aduh jangan big nono sama prank gitu kan. Karena ya kita tahu ada waktu itu kejadian orang di mall teriak-teriak maling, tapi karena kebiasaan orang tuh ngeprank di mall nggak jelas, jadi ketika benar ada maling, satpamnya diem aja. Ada tuh video, ntar gue cari guys. Nah, menurut Mas William sendiri, konten prank itu mendingan jangan aja big nono atau ya udah deh sekali-sekali boleh gitu. Karena ya itu pasti buat orang kan menarik banget sebenarnya. Betul. Ya balik lagi ya, selama ada demand-nya, ya nggak ada salahnya. Karena konten prank adalah bentuk konten hiburan. Jadi orang suka juga pengen lihat hasilnya itu seperti apa sih, reaksinya seperti apa sih. Yang bisa menilai itu adalah orang-orang sekitar, orang-orang yang menikmati gitu. Pasti setiap hal tuh akan ada social impact-nya. Kayak gitu ya. Itu bentuk social impact-nya di mana orang nggak anggap lagi itu sebagai urgent lagi. Ya kan dikira kayak itu mah prank biasanya, padahal itu beneran gitu. Tapi balik lagi, selama ada demand-nya ya kita nggak bisa kontrol kan. Balik lagi nanti masyarakat yang akan menilai.
Oke. Kayak gitu. Ngelihat kita tuh sebagai apa ya? Kita udah banyak nanya sama Mas William tentang konten-konten yang kontroversi, yang kayaknya cuman viral sesaat, tapi karena orangnya nggak punya endurance yang baik, juga cuman aji mumpung, jadi ya udah hilang gitu endless ya. Dan teman-teman please nanya di kolom komen di bawah. Jadi teman-teman please nanya apapun tentang perkontenan, creators ekonomi, cara dapat cuan, semuanya tulis guys. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Video kali ini jangan lupa subscribe, komen, like. Bye-bye. Bye-bye.